making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan judul tema khotbah, kekuatan sikap. Kira-kira ini menu atau khotbah saya sepanjang hari. Ibadah pertama, bahaya dari self pity. Jadi ibadah 1, 2, 3, saya secara khusus akan bicara mengenai sikap mengasihani diri sendiri. Di ibadah kedua saya lanjutkan bagaimana kita bisa mengalahkan sikap mengasihani diri sendiri. Yang ketiga, apa sih obat penawarnya? Saya percaya ini semua firman akan saling melengkapi. Ibadah keempat, mengubah pahit menjadi manis. Ketika kehidupan kita itu pahit, kita perlu punya sikap yang manis kalau kita nggak mau hancur hidup kita. Ibadah kelima, saya memberikan judul respon hati. 1, 2, 3. Mengubah kutuk menjadi berkat. Lalu yang diperhitungkan Tuhan, dan yang terakhir bagaimana kita bisa mengalahkan satu penyebab kehancuran dalam kehidupan ini, yaitu kesombongan. Mari kita buka sama-sama Bilangan pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Bilangan 11 ayat 5 sampai 8. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Katakan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Saudara, self pity atau mengasihani diri sendiri. Apa sih definisinya? Definisi self pity adalah sebuah perasaan mengasihani diri atas kesedihan atau kemalangan atau penderitaan yang dia alami. Orang yang terjangkit self pity itu biasanya akan merasa paling menderita. Kalau kita ini suami, kita merasa jadi suami yang paling menderita. Kalau Anda itu seorang istri, Anda menjadi seorang istri yang paling menderita. Anda akan merasa hidup Anda itu paling susah atau paling menderita. Dan self pity ini berbahaya Bapak Ibu. Karena ini berupa racun di dalam jiwa kita. Katakan racun. Paling tidak ada 3 bahaya dari self pity. Yang pertama saudara, self pity ini akan meracuni atau merusak jiwa kita. Orang itu bisa dalam keadaan diberkati. Saya pernah ketemu sama orang yang sebetulnya orang ini sangat diberkati. Tapi kalau Anda dengar dari kata-katanya, dia selalu mengeluh tentang kemalangan dari apa yang dia alami. Bayangkan saudara, harusnya dia menjadi orang yang paling bahagia karena dia itu adalah orang yang diberkati. Tapi karena mengasihani diri sendiri itu merusak jiwa, akhirnya kita bisa menjadi orang yang paling negatif di muka bumi. Kenapa itu merusak jiwa? Itu akan mengalihkan pandangan kita dari semua berkat Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita itu bisa jadi orang yang negatif. Bapak Ibu, kalau satu hal ya, kalau Anda perlu hindari dalam hidup ini, saudara, jangan izinkan kesulitan kita atau penderitaan kita itu mengubah kita. Karena paling sering kita itu bisa jadi berubah, DNA dari jiwa kita itu berubah, kita jadi orang yang negatif. Berapa banyak orang yang terluka, orang yang disakiti hatinya, tiba-tiba bisa berubah jadi orang yang dulunya orangnya itu baik, orangnya itu lembut. Tapi begitu sekali dia disakiti, itu mengubah Anda menjadi orang yang negatif, orang yang skeptis,
orang yang jadi gampang marah, orang yang keras dulunya lembut jadi keras. Makanya Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen, Alkitab itu berkata, sejak kita lahir baru Roh Kudus ada dalam diri kita. Katakan amin. Tapi keputusan kita lah, kita ini jadi apa ketika kita melewati sebuah proses. Entahkah itu kesulitan dalam hidup, atau entahkah itu sebuah luka di dalam hidup. Ada orang yang menyakiti kita. Jangan izinkan kita itu diubah gara-gara kita disakiti orang. Jangan izinkan kita berubah jadi negatif ketika kita mengalami kesulitan. Nah, orang yang mengasihani diri sendiri, itu jiwanya akan teracuni. Atau itu merusak jiwa. Dulu kita ini orang yang mengucap syukur, tapi sekali kena masalah, kita jadi orang yang negatif. Kita jadi orang yang skeptis. Kita jadi orang yang tidak bisa melihat donat, tapi kita selalu lihat lobangnya. Anda mau pilih jadi apa? Inilah, saudara, bahaya dari mengasihani diri sendiri. Yang kedua, saudara, apa bahaya dari mengasihani diri sendiri? Yang kedua, mengasihani diri sendiri itu melucuti atau merampas kekuatan kita. Ketika Anda mengasihani diri sendiri, fokus Anda berubah, tidak lagi lihat kepada Tuhan, tidak lagi lihat kepada kebaikan dan kasih Tuhan, tapi fokus Anda berubah ke diri sendiri. Lalu apa yang terjadi ketika fokus Anda berubah ke diri sendiri? Anda mulai melihat, yang Anda lihat itu bukanlah Tuhan dan kebaikannya, yang Anda lihat bukanlah janji Tuhan, tapi yang Anda lihat adalah keadaan yang Anda alami. Ingat, apa tadi definisi mengasihani diri sendiri? Kita merasa mengasihani diri sendiri atas kemalangan yang kita alami atau kesulitan yang kita alami. Kita jadi merasa paling menderita. Fokusnya kemana saudara? Ke diri sendiri. Yang Anda lihat adalah masalah, yang Anda lihat adalah kesulitan, yang Anda lihat adalah diri sendiri. Coba Anda perhatikan. Atau kalau Anda mau belajar dari diri sendiri. Kapan terakhir Anda mengasihani diri sendiri? Coba lihat, waktu Anda mengasihani diri sendiri, apakah itu membuat Anda jadi tambah kuat? Ketika Anda merasa bahwa hidupmu paling malang, paling menderita, lalu Anda dengan sedih duduk sendiri, lalu ambil tali, mainan tali sendiri, lalu Anda berkata, aku ini paling malang, aku paling menderita, mengapa semuanya ini terjadi? Anda mulai meratapi nasib Anda, kenapa ini terjadi kepadaku, kenapa Tuhan tidak tolong aku? Ketika Anda mulai beralih fokus Anda kepada diri sendiri, yang Anda lihat bukan lagi Tuhan, yang Anda lihat bukan lagi kebaikan Tuhan dan janji Tuhan, yang Anda lihat adalah kemalangan dan nasib. Anda meratapi nasib, ketika Anda melakukan itu, yang terjadi adalah Anda membuka pintu kepada kekhawatiran dan ketakutan. Benarlah kata Alkitab, kalau Anda itu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi orang yang mengasihani diri sendiri, nggak mungkin tambah kuat, itu nggak mungkin. Yang ada adalah Anda tambah lemah. Anda malah membuka pintu kepada yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Nggak ada orang yang mengasihani diri sendiri, itu bisa menatap masa depan itu dengan confidence. Dengan sebuah keberanian. Yang ada Anda menatap masa depan itu tambah suram. Itu bahaya dari mengasihani diri sendiri. Itu merampok, merampas, melucuti kekuatan kita. Nanti kita akan belajar dari 3 contoh saudara. Nanti Anda perhatikan ya, poin-poin bahaya dari mengasihani diri sendiri itu semua terdeteksi ada di dalam 3 contoh yang nanti saya berikan. Orang yang mengasihani diri sendiri pasti tambah lemah. Membuat hatimu makin tawar. Ketika Anda tawar, Anda menghadapi kehidupan dengan tawar hati, kecil kekuatanmu.
Yang ketiga, bahaya dari self-pity. Self-pity itu akan melahirkan dosa yang lain. Self-pity itu tidak pernah menjadi sesuatu yang terisolasi. Orang kalau sudah self-pity, dia akan membuka diri kepada sikap-sikap buruk atau dosa yang lainnya. Ketika Anda self-pity, itu akan menjadikan dirimu egois atau self-center. Orang kalau sudah self-pity, itu akan membuat Anda itu bisa menghalalkan segala cara. Karena Anda jadi egois. Anda menjadi memikirkan kepentingan diri sendiri. Anda tidak lagi memikirkan kepentingan Tuhan. Anda tidak lagi memikirkan kepentingan orang lain. Yang Anda pikirkan adalah diri sendiri. Coba lihat ya, gak ada orang yang self-pity itu memikirkan Tuhan. Gak ada. Apa pelayanan? Hidup lagi susah begini kok pelayanan. Apa jangkau jiwa? Hidup lagi susah begini masih perlu repot jangkau jiwa. Dia nggak akan berpikir tentang kehendak Tuhan. Yang dia pikirkan adalah diri sendiri. Dan orang yang self-pity akan membuka pintu kepada dosa yang lain. Begitu egois masuk, Alkitab berkata di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Nah, coba kita lihat, saudara. Yang pertama itu contoh tadi bilangan 11. Dikatakan apa, saudara? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di mana, saudara? Di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Coba lihat. Orang Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir itu ratusan tahun. Keadaan mereka ketika mereka berada di Mesir, itu mereka diperlakukan seperti binatang. Mereka itu betul-betul dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran. Mereka itu seperti diperas, dikasih makan 20 tapi disuruh kerja 80. Mereka itu kerja paksa ratusan tahun, saudara, 400 tahun. Sekian kurang lebih. Bayangkan itu berapa generasi itu ya. Sehingga Mesir itu menjadi bangsa yang tambah kuat, tapi Israel menjadi bangsa yang tambah lemah. Sekalipun jumlahnya semakin banyak. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan membebaskan mereka kurang dari 12 hari. Kalau satu hari itu satu hari itu represent 1 tulah, maka 10 tulah itu represent 10 hari. Plus perjalanan menuju ke padang gurun, di situ ada laut Teberau. Dan Tuhan itu menyatakan dirinya itu bukan hanya dalam bentuk simbol. Tapi Tuhan itu menyatakan dirinya berupa tiang awan dan tiang api. Gampangannya begini, kalau Anda pernah lihat tornado di Amerika yang begitu besar, kurang lebih itu tiang awan itu modelnya begitu. Seperti puting beliung tapi ke atas, tapi itu api, saudara. Tapi kalau malam itu jadi itu tiang api, kalau malam jadi tiang awan. Bayangkan orang Israel itu sebetulnya, kalau Anda baca dengan teliti di Alkitab, sebetulnya Firaun ketika setelah anak sulungnya mati, Firaun itu tetap mengeraskan hati. Walaupun diizinkan keluar, tapi ujungnya dikejar juga, betul ya? Dan apa yang terjadi waktu dikejar? Sebetulnya, Bapak Ibu, orang Israel itu ketangkep. Tapi anehnya, saudara, ada satu momen, saudara, mereka itu nggak bisa ditangkap. Kenapa? Karena di situ ada tiang awan yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga pada waktu malam hari, Alkitab itu bahkan berkata, saudara, itu tiang api
Yang sebelah Israel itu terang, tapi yang sebelahnya Firaun yang mengejar dan pasukannya itu gelap. Padahal itu tiang api. Itu mujizat loh. Itu tanda heran. Itu sesuatu yang anomali, gak mungkin. Lalu dikatakan roda mereka itu bisa jadi berat. Jadi Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Orang Israel itu gak bisa disentuh sama Mesir. Sampai ketika laut itu terbelah, bayangkan. Itu mujizat kurang apa saudara. Dan untuk kesekian kalinya akhirnya Firaun itu diberikan kesempatan untuk menyusul. Tapi ujungnya mereka semua tenggelam. Hari ini Discovery menyatakan saudara di laut sana ada bekas-bekas kereta dari tentara Firaun. Berarti ini cerita bukan bohong. Ini cerita bukan cerita rakyat yang kita nggak jelas kebenarannya. Tapi ini sebuah fakta, katakan amin. Lalu mereka masuk ke padang gurun. Sebetulnya beberapa ahli mengatakan, kalau Alkitab berkata sebetulnya dari tempat mereka itu menuju ke sana itu, kalau jalan cepat itu 11 hari. Ya ada yang berkata 2 minggu. Bapak Ibu. Tapi kenapa ujungnya jadi 40 tahun? Mereka itu seperti tersesat di padang gurun. Muter-muter tersesat, kehilangan arah. Karena Tuhan mendisiplin dan Tuhan menghukum mereka, khususnya generasi orang-orang Israel yang mengalami perbudakan, ya, yaitu generasinya Musa, Yosua dan Kaleb. Mereka-mereka yang diperbudak di Mesir, singkat cerita mereka nggak lolos ke padang, mereka nggak lolos masuk ke tanah perjanjian. Yang lolos adalah orang-orang yang lahir di padang gurun, yang usianya 20 tahun ke bawah. Ingat mereka di padang gurun 40 tahun. Yang boleh masuk itu usianya 20 tahun ke bawah. Di atas 20 tahun tewas semuanya di padang gurun. Berarti yang Tuhan izinkan dari generasi yang diperbudak itu cuma 2 orang. Yosua dan Kaleb. Pertanyaannya, kenapa mereka gagal? Sebetulnya ada banyak alasan kalau kita pelajari Alkitab. Tapi salah satunya, mereka terjebak dalam sikap mengasihani diri sendiri. Mereka jadi orang yang negatif. Ingat, mengasihani diri sendiri itu merusak jiwa kita. Mereka suka mengeluh. Mereka suka ngomel. Mereka menggerutu. Mereka meratapi nasib mereka. Mereka mencobai Tuhan. Sehingga Tuhan mendisiplin mereka, menghukum mereka. Membuat mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Coba, apa yang mereka katakan? Mereka tiba-tiba ingat nostalgia sama pengalaman di Mesir. Saya mau tanya, lebih enak mana sih? Di bawah penindasan Mesir, sekalipun ada timun, bawang pre, ada apa tadi? Semangka, mentimun. Tapi itu serba kekurangan saudara. Atau mereka dipelihara sama Tuhan. Dengan tanda mujizat mereka dilepaskan begitu rupa. Di padang gurun ada mujizat pemeliharaan. Halo amin. Coba lihat, mereka nggak perlu bayar uang BPJS. Kenapa? Mereka dijamin kesehatan mereka. Nggak ada yang sakit kaki mereka, nggak ada yang bengkak. Padahal hidup di padang gurun itu penuh dengan penyakit. Mereka itu baru mati ketika mereka rakus. Dikatakan, mereka minta burung puyuh. Ya, lalu mereka makan. Itu sejarah membuktikan saudara, mereka makan itu, mereka kerasukan roh rakus kata Alkitab. Mereka makan sampai kenyang lalu dimuntahin lagi. Lalu dimakan lagi. Itu dosa. Makanya dari mereka mati kena tulah, kena penyakit. Saudara. Jadi mereka itu
baru mereka itu sakit ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Kalau mereka itu keluar dari rombongan, mereka mati dipagut ular. Ya misalnya ada sekelompok keluarga, daripada ini muter-muter terus gitu ya. Mereka mungkin ada yang pinter, ada patokan. Ini kalau kita lewat ke sana, pasti kita tembus ke tanah perjanjian. Atau ada yang mau kembali ke Mesir. Di tengah jalan, mereka kalau nggak mati kena pagut, mereka mati kena penyakit. Tapi selama mereka ngikutin pimpinan tiang awan tiang api, ada mujizat. Dipelihara sama Tuhan, mereka sehat-sehat. Halo amin. Pakaian mereka dikatakan tidak rusak. Pernah saudara punya pakaian dipakai 40 tahun, nggak kusem, padahal itu di padang gurun. Nggak rusak, sepatu mereka juga nggak rusak. Itu aneh. Ya, di situ juga tidak ada Gojek atau GoFood. Sorry saya sebut nama, merek. Tapi mereka itu langsung dikirim dari sorga. Betapa pekerjaan tangan yang luar biasa, tangan Tuhan. Mereka melihat, mereka itu dikelilingi dengan kebaikan Tuhan. Katakan dengan kebaikan Tuhan. Tapi karena mereka mengasihani diri, coba mereka ngomong apa? Mereka teringat kepada Mesir. Mereka ingat di situ makan gak bayar apa-apa. Saya mau tanya, sekarang bayar gak? Jadi tiba-tiba fakta itu bisa berbalik. Saya mau tanya, mereka diperlakukan seperti binatang. Dengan di padang gurun, mereka diperlakukan seperti bangsa yang istimewa, dilindungi Tuhan. Kenapa kok tiba-tiba mereka gak bisa melihat itu, lalu mereka kangen sama Mesir. Kangen sama perlakuan mereka, cambukan mereka, kata-kata hinaan, maaf mungkin kata-kata binatang. Ya itu keluar, kamu misalnya apa, kamu apa. Mereka dipecut, mereka itu dibiarkan cuma tidur supaya laki-lakinya itu lemah. Mereka itu dibiarkan cuma tidur, itu waktu istirahat mereka itu sedikit. Tapi bangun subuh-subuh sampai jauh-jauh malam mereka disuruh kerja berat. Tapi mereka bisa mengeluh, mereka bisa kangen sama Mesir. Saudara. Lalu apa yang terjadi? Semakin mereka begitu, sudah merusak jiwa mereka jadi orang yang negatif. Mereka bukannya jadi orang yang tambah kuat atau mempercayai Tuhan. Coba lihat lagu mereka di padang gurun. Saudara, lagu mereka itu semua tentang lagu-lagu cengeng. Mereka nggak bisa punya iman kepada Tuhan. Mereka mengeluh. Makanya orang yang mengasihani diri sendiri nggak mungkin tambah kuat. Yang berikutnya, self pity akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Pada dasarnya Bapak Ibu, self pity itu, mengasihani diri sendiri itu adalah bentuk penyembahan berhala. Karena Anda memuja diri sendiri, Anda menjadi self-centered. Anda menjadi fokus kepada diri sendiri. Coba lihat, yang di pikiran mereka apa? Yang di pikiran mereka itu tanah perjanjian, tanah perjanjian. Waktu Tuhan suruh mereka tunggu di Gunung Sinai. Aku akan menyatakan diri nanti setelah aku kasih tanda naik kemari. Mereka berkata, Musa kami gak mau naik karena kami pasti mati. Mereka menolak undangan Tuhan, mereka suruh Musa yang pergi. Waktu Musa naik dan turunnya itu berlambat-lambat, kata Alkitab, 40 hari 40 malam. Orang Israel tidak sabar. Mereka memaksa Harun untuk membuat Allah. Akhirnya Harun itu ditekan, ini tipe kepemimpinan yang lemah. Harun itu diancam, akhirnya demi keinginan mereka, Harun membuat patung anak lembu emas. Dan ini yang terjadi, setelah patung itu jadi, mereka bikin perayaan dan mereka sujud
menyembah. Katakan sujud menyembah. Terjadilah penyembahan berhala, lalu Harun berkata, inilah Allah yang akan membawamu keluar dari Mesir. Dari padang gurun, membawamu masuk ke tanah perjanjian. Ingat, self pity akan menghasilkan dosa. Coba kita lihat contoh yang lain. Contoh yang pertama, Elia. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, 400 nabi palsu, 450 nabi Baal. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Intinya, Isabel menyuruh seorang suruhan untuk mengancam, kiranya para Allah menghukum aku kalau besok aku tidak membunuhmu. Kurang lebih begitu. Lalu apa yang terjadi? Ayat 3. Maka, kita baca 1, 2, 3. Maka, takutlah ya, sampai di sini. Kok bisa takut? Kenapa kok bisa takut? Bahkan bukan hanya takut dikatakan, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bukit Karmel itu di utara Israel. Tiba-tiba waktu dia dengar ancaman Isabel, dia lari pergi jauh sejauh mungkin. Itu ke selatan, saudara, ke Beersheba. Bayangkan. Lalu dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katakan ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Aneh ya. Coba, dia itu, Nabi Elia itu nabi besar. Jadi kalau nabi besar aja bisa seperti itu, artinya Anda dan saya bisa mengasihani diri sendiri. Elia itu mengalami kemenangan besar. Katakan kemenangan besar. Dia itu dengan penuh keberanian menantang 400 nabi palsu, 450 nabi Baal. Bukan hanya itu, sebelum menantang nabi-nabi palsu, Elia itu berani berkata di depan Ahab, kecuali aku berdoa, kecuali aku meminta kepada Tuhan, gak akan ada hujan. Jadi dia berdoa, menurut kata Alkitab, saudara, ia berdoa supaya hujan gak turun, dan hujan tidak turun. Selama berapa tahun? 3,5 tahun. Berarti ini powerful gak? Lalu dia berdoa pula minta api turun dari langit. Api turun dari langit, saudara. Membuktikan bahwa siapakah Tuhan yang benar. Dia berdoa hujan gak turun, terjadi. Dia berdoa supaya api turun, terjadi. Yang ketiga dia ngomong sama Ahab, sebentar lagi akan ada hujan. Sehingga Ahab itu lari sekencang-kencangnya. Dia berdoa supaya hujan turun. Hujan turun. Ini nabi luar biasa. Bahkan dia itu berani menantang 400 dan 450 berarti berapa? 850. Harusnya dia ini takut atau enggak? Saudara, harusnya kalau mau takut itu di awal. Tapi dari awal dia itu enggak takut. Tapi pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba waktu Ahab itu menceritakan kepada istrinya, Isabel, dan Isabel memberikan ancaman, awas kamu ya, besok ku bunuh engkau. Tiba-tiba ketakutan. Lalu dia pergi sejauh mungkin ke selatan, dia masuk di gua, lalu dia menyendiri di situ. Lalu kepengen mati. Ambil nyawaku.
Perhatikan, orang yang mengasihani diri sendiri, kecil kekuatannya. Anda bisa melakukan pekerjaan besar dan pemberani, tapi begitu Anda fokus ke diri sendiri, Anda mengasihani diri sendiri, kekuatanmu kecil. Lalu dia kepengen mati, katakan kepengen mati. Kalau memang dia itu berani mati atau kepengen mati, kenapa kok lari? Harusnya inilah, hai Isabel, ini aku. Kamu mau bunuh aku? Pertanyaannya, kalau memang dia itu gak takut mati, kenapa kok lari dari Isabel? Lalu setelah lari dari Isabel minta mati, Tuhan cabut nyawaku. Bukankah dengan mendatangi Isabel terjadi? Jadi rupanya masalahnya itu adalah mengasihani diri sendiri. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, katakan aku. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mengasihani diri sendiri akan melahirkan dosa yang lain. Dosa yang lain itu adalah merasa paling benar, merasa paling berjasa, merasa paling bayar harga. Cuman aku. Orang kalau sudah mengasihani diri sendiri, dia akan merasa bahwa aku yang paling sulit, aku yang paling kerja keras, aku yang paling membela Tuhan, aku yang paling melayani Tuhan. Saudara, lalu kita mulai melihat, lihat ini Tuhan, aku ini melayanimu itu 7 kali kebaktian. Aku begini, kita mulai mengasihani diri sendiri, fokusnya ke diri sendiri, merasa paling benar. Dari mengasihani diri sendiri menjadi sebuah perasaan paling benar. Ayat 18, ditegur sama Tuhan. Tuhan ngomong begini, aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Orang yang mengasihani diri sendiri akan merasa sendiri, merasa dia gak punya teman, merasa gak ada yang perhatian sama dia, merasa gak ada orang yang sama seperti dia. Dialah yang paling, merasa gak ada yang peduli sama dia. Padahal di belakang dia masih ada 7.000 orang. Orang yang mengasihani diri sendiri kecil kekuatannya. Dan bukan hanya itu. Ayat 9 dikatakan, masuklah dia ke dalam gua. Tuhan itu punya pelayanan untuk Elia. Tuhan itu memakai Elia dengan luar biasa. Tuhan itu punya rencana untuk Elia. Tapi di titik dia mengasihani diri sendiri. Saudara, ia gak lagi melakukan kehendak Allah. Ia tidak lagi, saudara, bekerja melaksanakan kehendak Tuhan. Yang ada, ia tinggal di dalam gua. Saudara, Tuhan punya rencana atas hidup Anda. Katakan amin. Tuhan punya sesuatu untuk Anda kerjakan. Tapi orang yang mengasihani diri sendiri, dia akan tinggal di dalam gua. Dia akan mengisolasi diri dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Contoh kedua. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Ini tentang Raja Ahab. Yaitu raja yang ingin membunuh Elia. Coba perhatikan, setelah Elia melakukan mujizat dan lain sebagainya, di pasal 21 berbunyi demikian. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadamu kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur. Kalau di zaman modern, ya raja ini, saudara, di sebelahnya itu ada sebuah ladang miliknya orang. Dia itu pengen membuat ini loh, kebun sayur organik. Kalau zaman sekarang gitu ya. Sebab letaknya dekat rumahku.
Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Aku beli deh. Atau aku ganti dengan kebun yang lain, kebun anggur. Tapi jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Karena memang ada hukum, tradisi atau hukum Taurat. Tanah warisan itu gak boleh dijual. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka perhatikan, berbaringlah ia di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya. Lalu apa saudara? Mogok makan. Tiba-tiba raja ini bertingkah seperti bayi. Maraju atau merajuk. Mengasihani diri sendiri lalu mogok makan. Coba lihat ya. Orang yang sering ngomong aku bunuh diri aja. Tapi cerita sama Anda. Atau aku gak mau makan. Sebetulnya ya dia takut mati. Tapi dia cerita bahwa aku mau bunuh diri, aku gak mau makan. Tujuannya apa? Sebetulnya bukan karena mau bunuh diri atau betul-betul tujuannya adalah mencari simpati supaya Anda kasihani. Mencari perhatian, menarik simpati orang. Dia mogok makan, lalu apa yang terjadi? Lihat, mengasihani diri sendiri akan menghasilkan dosa. Begitu dia mengasihani diri sendiri, mengaktifkan yang namanya Isabel. Dia cerita kepada istrinya dan istrinya lakukan ini saudara. Kita gak perlu baca ayatnya ya. Ya, istrinya memimpin sebuah konspirasi, melakukan sumpah palsu, memalsukan surat dengan stempel raja, membuat orang yang tidak bersalah, lalu dituduh menghujat Tuhan, lalu dituduh menghasut melawan raja. Saudara, membuatnya dibunuh lalu mencuri hartanya dan mengambil tanahnya. Itulah yang dilakukannya terhadap Nabot. Lalu diberikan tanah itu kepada suaminya. Detik Anda mengasihani diri sendiri, roh Isabel akan beroperasi dalam hidup Anda. Isabel itu manipulasi. Anda jadi manipulatif, Anda jadi menghalalkan segala cara. Katakan menghalalkan segala cara. Anda merasa bahwa Anda jadi egois, keinginan Anda tidak terpenuhi. Saudara, Anda mengasihani diri sendiri karena keinginan tidak terpenuhi. Dan itu mengaktifkan Isabel dalam diri Anda. Anda jadi bisa halalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang Anda mau. Termasuk Anda bisa jegal orang, membunuh reputasi orang. Zaman sekarang membunuh orang itu bukan membunuh, tapi membunuh reputasi. Saudara, ada tetangga diberkati Tuhan, rumahnya direnovasi tambah gede, dulu cuma 1 lantai sekarang jadi 3 lantai. Mobilnya ganti baru, lalu kita ngomong sama orang lain, tetangga-tetangga yang lain di grup, atau bisik-bisik, dia korupsi. Gak peduli orang itu membangun reputasinya, sungguh-sungguh kerja, lalu diberkati Tuhan. Tapi dengan gampang kita bunuh karakter orang dengan berkata korupsi. Pastor Julian khotbah, sepatunya kok bagus, jam tangannya kok bagus. Ya, Anda gampang bunuh karakternya dia. Gak peduli dia ini jaga hidupnya bersih dari keuangan, dia gak utang lalu gak bayar. Ya, dia jujur, dia kerja dengan baik. Gara-gara jam tangannya bagus, sepatunya bagus, dia ambil uang perpuluhan. Ini pendeta hedon, pendeta mamon. Gampang gak bunuh karakter orang? Gampang. Lalu ada berkata, saya dulu kurus, sekarang gemuk. Sekarang saya gemukan, saudara. Oh, ini makan uangnya jemaat. Gampang loh bunuh karakternya orang itu. Betul nggak?
Gara-gara Anda mengasihani diri sendiri, Anda iri, Anda ingin keinginan Anda tercapai, lalu Anda halalkan segala cara demi dapatkan apa yang Anda inginkan, termasuk membunuh orang. Isabel itu membunuh Nabot, memfitnah Nabot, melakukan konspirasi, memanipulasi orang. Anda juga bisa mencuri, menghalalkan segala cara. Anda bisa merampas milik orang. Anda bisa korupsi. Intinya, orang yang mengasihani diri sendiri akan membuka pintu kepada dosa. Makanya hati-hati dengan mengasihani diri sendiri. Yang terakhir saudara, contoh ketiga adalah Naomi. Kita tahu ya kisah Naomi, karena terjadi kelaparan, Naomi itu bersama suami dan 2 anaknya pergi. Pindah ke Moab. Saya curiga sebetulnya Bapak Ibu, sebetulnya itu adalah keputusan yang buruk. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengalami kemakmuran untuk sementara waktu sampai suaminya meninggal, suaminya mati. 2 anak laki-lakinya mati, meninggalkan 2 orang menantu. Lalu dia berkata, pergilah dari sini, aku sudah tua, aku gak sanggup kalau engkau bersama dengan aku. Singkat cerita, salah satu menantunya Orpa meninggalkan dia. Tapi 1 orang bernama Ruth berkata, aku gak akan tinggalkan engkau. Tanahmu adalah tanahku, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Singkat cerita, karena Ruth memaksa, akhirnya Naomi mengizinkan untuk ikut dia. Lalu mereka pergi. Begitu mereka pulang, saudara, ke tanah asal mereka. Orang-orang menyambut dia. Naomi kah engkau? Coba kita baca saja ayatnya, saudara. Ayat yang ke Rut 1 kita baca ayat yang ke-18 sampai 22. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di mana? Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Gempar. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang di daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Orang yang mengasihani diri sendiri, ingat itu merusak jiwanya. Dia jadi negatif. Yang kedua, itu melucuti, merampok kekuatannya. Yang ketiga, akan melahirkan dosa yang lain. Saudara, coba lihat apa yang dilakukan Naomi. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab Tuhan yang menjadi penyebab. Tuhan melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dia menyalahkan dan menuduh Tuhan. Lalu yang kedua, dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong aku pulang. Sebab Tuhan telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Orang yang mengasihani diri sendiri, dia akan masuk dalam dosa, menyalahkan Tuhan. Bukannya mengevaluasi diri, tapi menyalahkan Tuhan. Saya yakin dari awal, itu bukan kehendak Tuhan untuk mereka pergi ke Moab. Sama seperti ketika zaman Ishak mau pergi ke Mesir ketika terjadi kelaparan, Tuhan melarang. Berikut pula saudara,
kita tidak lagi evaluasi diri, tapi kita menyalahkan Tuhan. Ini bahaya dari mengasihani diri sendiri. Sekarang 3 poin saya tutup. Bagaimana, apa obatnya self pity? Yang pertama, catat baik-baik, munculkan. Sadari bahwa Allah itu kerjakan sesuatu di luar apa yang kita lihat saat ini. Puji Tuhan ya, kisahnya Naomi gak berhenti di situ. Singkat cerita, karena Naomi sudah tua, Ruth lah yang pergi untuk memungut jelai. Pada zaman itu, orang kaya itu gak boleh menghabiskan semua pungutan atau panenan. Disisihkan untuk orang miskin. Singkat cerita, Ruth ketemu dengan Boas, lalu menikahlah mereka karena jatuh cinta. Singkat cerita, ya, ketika Ruth itu pulang membawa panenan, siapa yang melakukan ini kepadamu? Lalu dia menceritakan tentang Boas. Lalu Ruth memberikan saran kepada, Naomi keliru-keliru. Naomi memberikan saran kepada Ruth, berdandanlah. Singkat cerita, mereka menikah. Lalu melahirkan siapa? Melahirkan Isai. Ayah dari siapa? Ayah dari Daud. Dan dari Daud itu muncul keturunan yang bernama Yesus. Padahal Ruth ini bangsa Moab. Ruth ini bangsa dalam tanda kutip yang tidak kenal Tuhan. Kalau sesuatu terjadi, sesuatu yang buruk terjadi, jangan menyalahkan Tuhan. Lihatlah bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu di luar apa yang kita bisa lihat hari ini. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan itu baik walaupun keadaan tidak baik. Katakan amin. Tuhan itu mutlak baik. Bahkan ada satu ayat yang luar biasa, Roma 8 ayat 28. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu lahir dari Tuhan yang baik. Kalaupun hari ini diizinkan perkara sulit datang dalam kehidupan kita, jangan mengasihani diri. Jangan fokus kepada diri sendiri, fokus kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik. Yang terakhir saudara, belajarlah menyembah Tuhan karena siapa Dia dan bukan karena keadaan. Kalau kita itu mendisiplin hati kita untuk senantiasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya, Anda akan terhindar dari sikap atau roh mengasihani diri sendiri. Bapak Ibu, saya pernah yang namanya kekurangan. Saya pernah tinggal di Jakarta itu, saya pernah dalam posisi kekurangan beberapa tahun. Saya pernah dibantu oleh kakak, pernah disubsidi. Saya tahu apa itu kesulitan, kekurangan. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Anda bisa bersyukur ketika Anda kekurangan? Ketika semua serba mepet, apakah Anda bisa tetap menyembah Tuhan? Bukan karena keadaan, tapi karena siapa Dia bagimu. Bukan hanya ketika Anda kelimpahan. Kalau keadaan tidak menjadi penentu, mau kelimpahan, mau kekurangan, Anda akan tetap jadi orang yang mengucap syukur. Katakan amin. Bisakah Anda menyembah Tuhan waktu Anda sehat maupun sakit? Bisakah Anda memuji Tuhan ketika Anda dalam keadaan suka atau dalam keadaan Anda lagi berduka? Kalau Anda bisa mendisiplin hati, menyembah Dia karena siapa Dia dan bukan karena keadaan, Anda akan terhindar dari sikap menyalahkan Tuhan, menuding Tuhan, atau marah kepada Tuhan. Tapi kita datang kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang baik dan kita menyembah Dia karena siapa Dia. Mari bangkit berdiri bersama-sama.